Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtisam Khadijah dengan NIM 2404045011043. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dimulai dari lahir, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Nah, dalam kehidupan manusia ada dua proses yang saling beroperasi secara berkelanjutan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang yang menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, yang artinya saling bergantung satu sama lain. Nah, pertumbuhan adalah aspek fisik yang mencakup peningkatan ukuran dan kemampuan tubuh seperti tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ-organ tubuh. Di sisi lain, perkembangan ini mencakup perubahan yang lebih kompleks, termasuk kematangan dalam perilaku, kemampuan berpikir, pengelolaan emosi, serta pembentukan identitas dan nilai-nilai moral. Nah, kita masuk ke dalam tahap pertama pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu bayi. Nah, bayi adalah manusia yang baru lahir hingga berusia 12 bulan. Periode yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat cepat. Nah, dalam tahap ini, bayi mengalami masa keemasan dan masa kritis perkembangan, di mana mereka sangat peka terhadap lingkungan dan memerlukan adaptasi untuk bertahan hidup, seperti penyesuaian suhu, kemampuan menghisap dan menelan, serta bernafas. Nah, dari aspek motorik, bayi ini menunjukkan refleks dasar dan mulai mengembangkan koordinasi serta mobilitas hingga dapat duduk dan berjalan. Dari aspek emosionalnya, ikatan dengan orang tua terbentuk melalui interaksi yang konsisten. Sementara, dari aspek kognitif, berkembang melalui pengalaman sensorik dan pengenalan terhadap lingkungan. Dari aspek moral dan spiritualitas, awal dibangun dari kasih sayang yang diterima. Sedangkan dari aspek sosial, bayi berkembang seiring bayi mengenali anggota keluarga. Dan dari segi psikologis, rasa percaya diri dan kemandirian mulai muncul melalui eksplorasi lingkungan. Nah, dari aspek biologis, bayi ini mengalami pertumbuhan fisik yang cepat dan perkembangan sistem tubuh yang signifikan selama tahun pertama. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu kanak-kanak. Nah, kanak-kanak ini adalah istilah yang merujuk kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masa kanak-kanak mencakup periode penting dalam perkembangan fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Pada tahap ini, anak mengalami pertumbuhan yang pesat dan pembentukan identitas diri melalui interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, masa kanak-kanak juga dianggap sebagai masa keemasan, di mana perkembangan keterampilan motorik dan kognitif berlangsung dengan cepat, membuat periode ini sangat penting bagi pembentukan karakter dan kemampuan sosial anak di masa depan. Dan dari aspek motorik, seorang kanak-kanak mengembangkan keterampilan fisik seperti berjalan, berlari, dan menggambar. Dan dari aspek emosionalnya, mereka belajar mengenali dan mengekspresikan perasaan serta memahami empati terhadap orang lain. Dari segi kognitif, anak mulai berpikir logis dan menggunakan bahasa secara lebih kompleks. Dan dari aspek moral dan spiritual, mereka berkembang melalui pengajaran nilai-nilai dari lingkungan sekitar. Nah, dari aspek sosial, seorang anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan membangun keterampilan kerjasama. Dan dari aspek psikologisnya, mereka membentuk identitas diri dan rasa percaya diri melalui pengalaman sosial. Nah, dari aspek biologis, anak mengalami pertumbuhan fisik yang pesat dan perkembangan otak yang signifikan. Kemudian kita masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu remaja. Nah, remaja ini adalah fase perkembangan manusia yang berlangsung antara masa anak-anak dan dewasa, umumnya dari usia 10 tahun hingga 24 tahun. Nah, dari aspek motorik, remaja mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan dan peningkatan keterampilan fisik. Dan dari aspek emosionalnya, mereka menghadapi gejolak perasaan dan mencari identitas diri. Nah, dari segi kognitif, kemampuan berpikir mereka berkembang menjadi lebih abstrak dan kritis. Dari aspek moral dan spiritual, remaja berkembang melalui pengalaman hidup dan pencarian makna. Nah, dalam aspek sosial, interaksi dengan teman sebaya dan hubungan romantis menjadi sangat penting bagi seorang remaja. Nah, dari aspek psikologisnya, mereka belajar untuk mandiri secara emosional dan membangun kepercayaan diri. Nah, yang terakhir dari aspek biologisnya yaitu
masa remaja ditandai oleh pubertas yang membawa perubahan fisik akibat peningkatan hormon. Kemudian kita masuk ke dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang terakhir, yaitu dewasa. Nah, di dewasa ini adalah fase dalam kehidupan manusia yang ditandai oleh kematangan fisik, psikologis, dan sosial. Secara umum, seseorang dianggap dewasa ketika telah mencapai usia sekitar 17 tahun. Di tahap ini, individu menunjukkan perkembangan fisik serta kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri dan juga orang lain. Nah, dalam konteks psikologis, kedewasaan mencakup kemampuan untuk berpikir secara logis, mengelola emosi dengan baik, serta berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah, dari aspek motorik, individu ini individu dewasa mempertahankan kekuatan dan daya tahan fisik melalui aktivitas rutin. Dari aspek emosionalnya, mereka belajar mengelola emosi dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih dalam. Nah, dari segi kognitif, kemampuan berpikir menjadi lebih kompleks dan juga kritis, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, dari aspek moral dan spiritual, dewasa berkembang melalui pengalaman hidup dan juga pencarian makna. Dan dari aspek sosial, mereka membangun hubungan intim dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, dari aspek psikologisnya, individu ini menyesuaikan diri dengan berbagai peran hidup yang dihadapi. Nah, yang terakhir adalah dari aspek biologisnya, yaitu meskipun pertumbuhan fisik utama telah berhenti, perubahan fungsi tubuh mulai terjadi seiring bertambahnya usia. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait pertumbuhan dan perkembangan manusia mulai dari lahir hingga dewasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.